Petugas gabungan dari unsur TNI dan Polri menggelar apel gelar pasukan Operasi Lilin dalam rangka pengamanan Hari Libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah persiapan dibuat guna mengamankan jalannya perayaan Tahun Baru 2024. Korlantas Mabes Polri menggelar apel gelar pasukan yang terdiri dari unsur gabungan TNI Polri. Sebanyak 119.000 personil diterjunkan dalam rangka pengamanan Tahun Baru nanti, di antaranya personil dari Korlantas Polri, Korps Brimob, personil TNI, tim Densus 88 Anti Teror, dan juga dari Kementerian Perhubungan. Terdapat titik-titik krusial yang akan difokuskan pengamanannya, di antaranya di pintu tol Cikatama, tol Cipularang, jalur arteri, dan juga titik-titik keramaian dan jalur wisata. Selain itu, titik pengamanan juga difokuskan di tempat-tempat ibadah dan perbelanjaan. Sejumlah mekanisme pengamanan juga disiapkan, yaitu dengan melakukan pengalihan arus jika nantinya terjadi kepadatan arus lalu lintas. Ada penerapan sistem kontraflow serta memperlakukan sistem one way atau satu arah. Operasi Lilin digelar selama 12 hari. Petugas juga telah mendirikan sebanyak 100.000 titik pengamanan dan pos terpadu yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Kakor Lantas Polri juga menghimbau kepada masyarakat yang akan bepergian untuk memastikan kondisi rumah dalam kondisi aman dan terkunci, serta mengecek kendaraan dan memastikan kendaraan dalam kondisi baik, sehingga masyarakat bisa aman dan nyaman melakukan perjalanannya. Pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Camar Haenda, dan hari ini kita akan membahas mengenai libur Natal dan juga Tahun Baru. Kalau kita berbicara tentang libur Natal dan Tahun Baru, tentunya identik dengan peningkatan intensitas kendaraan yang mana menyebabkan kemacetan. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, di mana hari ini ataupun juga pada periode tahun ini sudah tidak ada lagi pembatasan ataupun juga PPKM, sehingga mobilitas masyarakat biasanya lebih meningkat. Lantas, apa saja persiapan yang dilakukan oleh Polri untuk bisa mengantisipasi dan juga membuat rasa aman dan juga nyaman untuk pengendara ataupun juga masyarakat umum? Kita saat ini sudah berada di Command Center PJR Korlantas Polri, dan di samping saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Sudah ada Irjen Pol Aan Suhanan selaku Kakor Lantas Polri. Selamat malam, apa kabar Pak? Mas Jamal. Baik Pak Aan, ini kalau kita melihat tentang situasi dan kondisi lalu lintas saat ini, utamanya untuk Natal dan Tahun Baru, sebetulnya pengamanan yang dilakukan secara khusus itu seperti apa? Saya kira dengan animo yang masih cukup tinggi ya, untuk masyarakat kita memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru ini, ada sekitar 107,63 juta, ini sesuai dengan survei dari Kemenhub, akan memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru di tahun ini. Ya. Tentu kita sudah mempersiapkan beberapa strategi untuk melayani masyarakat ini, ya, karena dengan jumlah tersebut pasti ada peningkatan volume kendaraan yang berlalu lintas di jalan. Nah, kita ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah strategi pembatasan, ya. Pembatasan ini untuk mengurangi volume pada penggal-penggal jalan tertentu, terutama di jalan tol. Ya. Kita akan melakukan pembatasan kendaraan barang subuh 3 ke atas. Ya. Ini sudah berlangsung, dan hari ini untuk juga kendaraan angkutan berat besar, ya, angkutan barang. Itu logistik ada, begitu ya? Iya, logistik, kecuali sembako, bahan bakar minyak itu tetap diperbolehkan. Ya. Kedua strategi penambahan lajur, ya, di beberapa penggal jalan, karena dengan volume kendaraan yang meningkat, kemudian kapasitas jalan di penggal tertentu ini ada keterbatasan, sehingga kalau kita tidak melakukan strategi penambahan lajur, ini akan terjadi stuck di sana atau terjadi kemacetan, kepadatan di sana. Nah, kita akan melakukan kontraflow, ya, menambah lajur 1, 2, 3 untuk Jakarta Cikampek, kemudian sampai dengan one way, ya. One way apabila volume kendaraan di Jakarta Cikampek pada saat arus mudik ada di angka 8.000 lebih, ya.
Artinya sistem one way dan kontraflow itu dilakukan secara situasional. Betul. Atau memang ada jam-jam tertentu yang memang sudah dipakemkan akan dilakukan? Kita beri jadwal, ya, kita buat jadwal untuk pelaksanaan one way maupun kontraflow. Namun itu semua tergantung situasi pada saat itu. Arus lalu lintas real pada saat itu. Seperti hari ini kita rencanakan pukul 14.00 kita akan merencanakan one way dari 188 sampai 72 dan kontraflow dari 72 sampai 47. Namun karena situasi real, ya, volume kendaraan belum sampai pada indikator kita mengharuskan melakukan rekayasa lalu lintas, ya. Kalau di Cipali itu angka 3.500, ya, baru kita melakukan one way ataupun kontraflow. Baik. Tadi sampai jam 2 siang angkanya masih 2.164. Artinya masih jauh, ya. Masih di ambang batas itu, masih ya? di ambang batas, di bawah ambang batas untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Baik. Perkembangannya nanti kita lihat, tiap jam kita lakukan monitoring, ya, dari aplikasi kita. Ini juga secara real time berarti, ya? Iya, dari ini sisi adalah CCTV kita, Command Center ya, PJR, Command Center. Dari sini kita mendinamisir kegiatan operasi yang ada di seluruh Indonesia. Oke, baik, ini berarti bukan hanya untuk jalan tol saja, ya, Pak, ya? Bukan, itu arteri juga. Ini seperti ini kan arteri nih. Ada arteri, ada tol, itu semua tercover di sini untuk CCTV. Oke. Baik, ini kan dari arus mudik sesi pertama sekitar 22 sampai dengan 24 Desember. Kalau kita lihat sebelum Natal, ini sudah terpantau lancar begitu, ya. Dan kemudian juga akan ada mudik sesi kedua, diperkirakan 29 sampai dengan 30 Desember jelang Tahun Baru. Ini biasanya ramai pula. Apakah skema ini juga akan diterapkan pada sesi kedua tersebut? Jadi ini gelombang kedua diperkirakan tanggal 30, ya, 29-30 lah. Kemungkinan puncaknya di 30. Kita juga sudah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas, ya, baik di Jakarta Cikampek maupun di Cipali, kemudian di pelabuhan penyeberangan di Merak, Bakauni, kemudian Ketapang, Gilimanuk. Ini sudah kita siapkan beberapa strategi untuk di jalan tol Jakarta Cikampek, Cipali sampai dengan Semarang. Ini sudah kita persiapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow maksimal untuk Jakarta Cikampek ini 3 lajur, ya. 3 lajur itu berarti sudah ada penambahan 3 lajur, plus 4 udah 7 lajur. Kenapa kita batasi 3 lajur? Karena Cipali masih stuck di 4 lajur, ya. Jadi kalau kita paksakan one way dari Jakarta Cikampek, ini akan bottleneck-nya akan terlalu kuat di Cipali. Sehingga kita lakukan maksimal 3 lajur, kemudian kalau sudah 3 lajur atau angka 8.500, kita akan one way kan dari 72 sampai dengan 188. Ini alternatif pertama. Kalau masih padat juga, kita akan one way kan dari 188 lanjut sampai ke 414. Ini kalau arus lalu lintasnya cukup kuat, ya, deras nanti di tanggal 30. Kemudian untuk pelabuhan juga gitu, ya, kita siapkan beberapa strategi untuk mengatur trafficnya ke dermaga, sehingga tidak stuck di dermaga, sehingga berpengaruh ke luar dermaga. Pelabuhan akan mempengaruhi arus lalu lintas yang ada di sekitar situ. Jadi kita atur, ya, flow-nya dengan strategi delaying system maupun nanti ada buffer zone, ya, buffer zone untuk bergantian masuk ke pelabuhan. Itu beberapa strategi. Sejauh ini strategi yang sudah dilakukan, salah satunya memang tadi kalau kita berfokus kepada penambahan jalur begitu. Apakah itu sudah cukup efektif untuk bisa mengurai kemacetan? Sampai sejauh ini sangat efektif, ya, karena kita lihat ini pengelolaan arus lalu lintas juga masih cukup baik, ya, dan tidak terjadi stuck yang lama. Ada pelambatan, ya, ada pelambatan tentu karena ada peralihan dari 4 lajur menjadi 7 lajur itu harus keluar dulu, ya, artinya ada pelambatan di situ sehingga berpengaruh ke belakang. Tapi ini masih dalam toleransi yang baik lah.
Baik, Pak An, kalau kita melihat misalnya ruas jalan tol dari Jakarta menuju Bandung, mungkin di minggu kemarin ada beberapa perbaikan. Nah, apa sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Korlantas Polri untuk bekerjasama dengan sejumlah stakeholder? Apakah bekerjasama dengan Dinas Jasa Marga ataupun juga beberapa proyek-proyek yang mungkin saat ini sedang dalam masa perbaikan, sehingga mungkin itu bisa menjadi salah satu hal juga yang menyebabkan kemacetan gitu, selain Jadi kita penambahan intensitas. sebelum operasi ini melakukan survei, ya, survei terhadap kesiapan jalan, ya, baik itu di arteri maupun di tol. Memang pada saat sebelum operasi itu ada beberapa proyek yang belum selesai, ya. Kemudian di Kebut itu tanggal 17 Desember secara keseluruhan untuk proyek jalan ini sudah selesai. Artinya pada saat operasi dilaksanakan, pada saat arus mudik dan balik dilaksanakan, ini semua sudah selesai. Artinya tidak ada lagi hambatan karena ada perbaikan jalan. Oke, baik. Pada malam tahun baru juga ini sudah kita antisipasi untuk tempat-tempat yang biasanya masyarakat menghabiskan malam tahun barunya. Ini untuk agar tidak terjadi stagnan pada di ruas-ruas jalan tertentu. Baik.